Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyang Sulasikasari dari kelas 10 IPS 2, asal sekolah SMA Negeri 1 Tumbi. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang konsep badan usaha dan perekonomian di Indonesia. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan unit usaha ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Jenis badan usaha di Indonesia. Yang pertama, perusahaan perseorangan adalah sebuah usaha yang hanya dimiliki oleh seorang saja. Yang kedua, firma adalah kerjasama yang menjalankan usaha untuk melakukan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama. Visi atau persekutuan komanditer adalah bentuk perjanjian kerjasama dalam mendirikan usaha antara orang yang bersedia mengatur dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. Yang keempat adalah PT atau perseorangan terbatas, adalah badan usaha sekaligus badan hukum yang terdiri dari para pemegang saham yang disebut stockholder dengan bertanggung jawab terbatas. Perseroan atau perseroan terbatas negara adalah bentuk perusahaan milik negara yang sebelumnya bernama perusahaan negara. 6. DPD perusahaan daerah adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemuda. Yang ketujuh adalah Perum perusahaan negara umum. Perum adalah bentuk perusahaan negara yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang kedelapan adalah Perjan, perusahaan negara jawatan, adalah perusahaan yang segala bentuk kegiatannya ditunjukkan untuk kesejahteraan untuk umum, namun tidak meninggalkan sisi efisiensinya. Yang kesembilan adalah koperasi, adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan untuk mengadakan kerjasama. Dan yang ke-10 adalah yayasan. Yayasan adalah sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Peran badan usaha milik negara atau BUMN. 1. Mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, membuka lapangan kerja. Yang keempat, melakukan kegiatan produksi dan substitusi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kelima, sebagai sumber pendapatan negara. Peran badan usaha milik swasta atau BUMS. 1. Sebagai salah satu penyokong berlangsung pembangunan nasional. Yang kedua, sebagai pembuka peluang kerja besar. Yang ketiga, sebagai mutiara BUM. Yang keempat, meningkatkan pendapat nasional. Yang kelima, meningkatkan penerimaan devisa negara dari perusahaan swasta yang melakukan kegiatan ekspor-impor. Peranan koperasi. Yang ke-1, membangun dan menggabungkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta aktif dalam upaya pertinggian kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga adalah memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang pertama, penguasaan badan usaha milik pemerintah. Yang kedua, pengusahaan dimiliki baik secara
memiliki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, penguasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tengah pemerintah. Ciri-ciri badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang pertama, didirikan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, diatur oleh berdasarkan peraturan daerah. Yang ketiga, bentuk badan usaha dapat berupa badan hukum. Ciri-ciri badan usaha milik swasta atau BUMS. Yang pertama, pemilik badan usaha adalah perseorangan. Yang kedua, pemilik merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Yang ketiga, jalannya badan usaha tergantung pada kebijakan perseorangan. Ciri-ciri koperasi. Yang pertama, bersifat sukarela anggotanya. Yang kedua, kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota. Yang ketiga, koperasi bersifat non-kapitalis. Badan usaha milik negara atau BUMN. Kelebihannya yang pertama, menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Kekurangannya, yang pertama, pada BUMN lambat dalam mengambil suatu keputusan karena pemilik modal atau pemegang saham atau pemodal adalah pemerintah, sehingga untuk memutuskan suatu harus melalui birokrasi yang berbelit-belit. Yang kedua, maju dan mundurnya BUMN bergantung dari niat baik para penemu kebijakan pada BUMN. Yang ketiga, pada BUMN rawan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Badan usaha milik swasta atau BUMS. Kelebihannya, yang pertama, merupakan badan usaha penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, adanya BUMS menampung banyak tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan penambahan kas negara melalui pajak diberikan BUMS. Kekurangannya, yang pertama, pada BUMS sering terjadi saling pendapat antara manajemen perusahaan dengan serikat buruh atau pekerja. Yang kedua, BUMS seringkali kurang perhatikan lingkungan karena terlalu mementingkan laba. Yang ketiga, pada BUMS sering kesulitan dalam mendapatkan dan meminjamkan. Kelebihan dari koperasi. Yang pertama, memperhatikan pembangunan daerah lingkungan kerjanya. Yang kedua, merupakan badan usaha yang sesuai dengan ideologi, cita-cita, dan kepribadian bangsa. Yang ketiga, koperasi merupakan motor pelaksanaan demokrasi ekonomi pada masyarakat berpenghasilan rendah. Kekurangannya, yang pertama, sering terjadi kurangnya kemampuan pengurus dalam mengurus koperasi hingga memperlambat laju kemajuan koperasi. Yang kedua, banyak anggota yang kurang sadar tentang hak dan kebijakannya terhadap koperasi. Yang ketiga, banyak terjadi koperasi yang kekurangan modal dan kesulitan untuk mendapatkan modal tersebut. Pengertian penggabungan usaha. Penggabungan usaha adalah penyatuan intes usaha. Bentuk pembangunan badan usaha. Yang pertama, marger. Marger adalah suatu pembangunan antara badan usaha yang sejenis dengan tujuan perkuat kedudukan perusahaan. Yang kedua, akuisisi. Akuisisi adalah upaya untuk memperbesar badan usaha dengan cara memiliki badan usaha lain atau pemindahan kepemilikan asal badan usaha.
Yang ketiga, konsolidasi. Konsolidasi adalah tindakan yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan dengan cara membentuk satu badan usaha baru. Sekian dari video saya. Apabila